Film ini tuh bercerita tentang seorang bapak yang punya anak cewek. Anaknya tuh punya teman yang mau ngekos di rumahnya gitu. Tapi anak kos cantik ini tuh suka banget ngegodain bapak temannya. Ya karena iman bapak ini sangat lemah, akhirnya mereka pun main genjot-genjotan setiap hari cuy. Oke, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Pak Ono yang lagi ngebersihin rumahnya sendirian karena istrinya sudah meninggal guys. Tiba-tiba ada cewek cantik ketok-ketok pintu yang bernama Centilia. Centilia ini ternyata anaknya si Pak Ono. Dia tuh datang liburan gitu buat ngejenguk ayahnya. Lalu makanlah tuh mereka. Centilia ini cerita kalau dia tuh datang sama temannya yang ingin cari inspirasi buat nulis novel gitu. Jadi ceritanya teman Centilia ini mau ngekos beberapa bulan di rumah bapaknya. Pak Ono pun setuju, jadi dia pun ngeberes-beresin kamar kosong buat nanti si teman Centilia itu. Lalu datanglah tuh temannya yang juga sangat cantik dan mulus yang bernama Luna. Pak Ono seakan-akan merasakan getaran pada pandangan pertama cuy, karena Luna ini sangat mirip dengan istrinya yang telah meninggal. Malamnya mereka pun makan-makan dan minum-minum khamar kan buat menyambut kedatangan Luna. Mereka bertiga malah teler gitu. Ketika Centilia ke kamar mandi, Luna langsung nyandar dan memeluk Pak Ono. Pak Ono pun jadi sakne karena melihat pemandangan gunung Star. Tiba-tiba Centilia datang. Pak Ono pun kaget dan Centilia pun membawa Luna ke kamarnya. Habis itu kita malah diperlihatkan Pak Ono yang lagi tidur. Lalu tiba-tiba Luna datang ke kamar Pak Ono dengan pakaian siap genjot. Luna pun menyuruh Pak Ono untuk mengganti oli sampingnya cuy. Pak Ono nggak bakalan nolak dong. Dan terjadilah adegan ganti oli samping yang sangat nikmat. Dan ternyata itu hanyalah mimpi basah Pak Ono cuy. Kambing banget sumpah dah, kambing. Esoknya Centilia marahin Pak Ono kan. Karena tadi malam dia tuh terlalu mabuk sampai mesra-mesraan gitu sama Luna. Centilia juga mengakui kalau Luna ini tuh mirip banget sama mamanya. Nah, usai makan, Pak Ono pun mau cuci tangan kan? Tiba-tiba ada Luna yang keluar dari toilet. Di sini Pak Ono mendapatkan pemandangan gunung Star lagi cuy. Udah nggak ada tulisan starnya ternyata guys. Habis itu Luna pun mulai ngetik novelnya kan? Tapi dia dengar suara ribut-ribut gitu di luar kamarnya. Ternyata Pak Ono lagi bersih-bersih. Dengan cepat Luna langsung membantu Pak Ono. Di sini Pak Ono kembali mengenang istrinya yang sangat mirip dengan Luna. Emang mirip banget sih guys, mirip banget. Saat Pak Ono sadar, Gunung Luna sudah ada di hadapan Pak Ono. Pak Ono yang takut terjadi apa-apa karena imannya sangat lemah kan, akhirnya keluar buat cari udara segar katanya. Saat di luar, Pak Ono tuh ngeliat anaknya, si Centilia, lagi pelukan mesra gitu sama seorang cowok. Tapi pas Luna keluar, cowok itu langsung meluk Luna. Dan Luna pun ngajak cowok itu masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Centilia ngenalin cowok itu ke ayahnya. Ternyata cowok itu adalah pacar Luna yang bernama Sugi. Pak Ono pun mulai heran dan curiga ya, kenapa yang meluk-meluk mesra sama Centilia tapi ini tuh pacarnya Luna. Jadi aneh gitulah. Nah, karena Sugi ini sudah lama nggak ketemu sama Luna, akhirnya mereka pun melakukan wik-wik. Lagi asik-asik wik-wik, Pak Ono sangat penasaran. Jadi dia tuh mendengar suara UAII dari kamar si Luna. Sehingga hal itu membuat Pak Ono kecewa dan sulit tertidur. Jadi Pak Ono pun minum-minum khamar dulu kan. Luna datang. Lalu ngobrol-ngobrol lah tuh mereka. Lalu datanglah lagi tuh pacar si Luna. Dia tuh curiga dan menuduh Luna selingkuh sama Pak Ono. Tapi Luna malah bilang, kamu tuh yang selingkuh. Jangan asal nuduh ya. Nah, pacarnya Luna pun marah. Sehingga kaki Luna terluka karena keseleo gitu pas mau naik tangga. Esoknya, Pak Ono pun mengobati kaki Luna yang tadi malam tergelincir kan. Kemudian Centilia dan Sugi datang menanyakan keadaan Luna. Nah di sini karena kaki Luna yang masih sakit kan, jadi ia pun tak bisa mengantarkan Sugi jalan-jalan di kota itu. Dan akhirnya Centilia lah yang akan menemani Sugi untuk pergi jalan-jalan. Saat mereka berdua pergi, Luna diantar ke kamarnya oleh Pak Ono.
Pak Ono juga bilang kalau Luna butuh sesuatu langsung panggil Pak Ono aja. Pak Ono selalu siap membantu kok. Scene berganti ke Centelia dan Sugi yang lagi jalan berdua. Terlihat di situ Sugi yang mengincar serambi lempitnya si Centelia kan. Ternyata Centelia juga sama. Dia itu mau juga sama si Sugi. Dan akhirnya mereka pun melakukan adegan ganti oli samping di dalam mobil cuy. Kambing ya tega banget selingkuh sama temennya sendiri, aduh parah. Kembali ke Pak Ono dan Luna yang lagi berduaan di kamar. Di situ terlihat Luna mulai menggoda dan melemahkan iman Pak Ono. Nah, karena Pak Ono emang udah lama gak pernah wik-wik kan, jadi dia pun langsung nyosor ke Gunung Luna dan bibir Luna. Tiba-tiba Pak Ono sadar kalau Luna ini tuh adalah teman anaknya. Jadi Pak Ono pun mengurungkan niatnya untuk menggenjot Luna. Padahal di sini tuh tingkat kesaktian Luna sudah melewati ubun-ubun cuy. Akhirnya Luna pun mendatangi Pak Ono yang ada di kamar mandi, lalu memaksa Pak Ono untuk mengganti oli sampingnya. Dengan terpaksa, Pak Ono pun mengganti oli samping Luna sampai puas cuy. Setelah itu, Centelia dan Sugi pun pulang kan, dan mereka tuh dengar suara air gitu dari kamar mandi. Saat Centelia membukanya, yang keluar ternyata Luna. Centelia curiga, bapaknya juga ada di dalam sana kali ya. Tapi tiba-tiba Pak Ono keluar dari kamarnya seakan-akan baru bangun gitu. Jadi mereka pun tidak ketahuan cuy. Sore harinya terlihat Sugi yang berpamitan untuk pulang kepada mereka bertiga. Dan dia berterima kasih kepada Pak Ono karena udah dikasih tempat untuk nginap gitu. Untuk nginap atau untuk genjot. Kemudian mereka bertiga makan bersama kan. Nah saat makan bersama Luna ini tuh gak ada takut-takutnya banget ya. Dia tuh sampai berani loh make kakinya di bawah meja buat nyentuh rudal Pak Ono. Padahal disitu lagi makan loh sama Centelia. Centelia yang curiga kemudian pura-pura pergi ke toilet. Tapi sebenarnya ia pergi ke kamar Luna dan melihat novel yang sudah ditulisnya di laptop. Centelia sedih banget saat membaca novel yang ditulis Luna. Karena novel itu adalah cerita tentang seorang gadis yang mencintai ayah temannya. Gimana nggak mau sedih kan? Niatnya membantu teman buat nyari inspirasi. Malah dihianati karena bapaknya digenjot dan bapaknya juga mau aja tuh digenjot anjir. Saat Centelia turun, ia melihat Luna sedang memijat Pak Ono. Lalu Centelia pun pamitan. Dia bilang mau keluar dan bakalan balik rumah agak malam gitu. Malam harinya ternyata Centelia tidak pergi, melainkan ia mengamati apa yang dilakukan oleh teman dan ayahnya saat ia tidak di rumah. Dan benar saja, ternyata Centelia melihat Pak Ono dan Luna yang lagi asik-asik wik-wik cuy. Lalu Centelia pun langsung masuk ke dalam kamar. Pak Ono pun kaget, namun Luna tampak biasa saja. Karena sebenarnya Luna ini tuh sudah tahu kalau Centelia selingkuh dengan pacarnya. Jadi Luna sengaja membalasnya dengan mewik-wik ayah Centelia. Pertengkaran pun semakin memanas, hingga akhirnya Luna mencekik Centelia sampai hampir mati gitu. Tapi Pak Ono yang sangat panik melihat anaknya hampir mati langsung mengambil vas bunga, lalu digaploklah tuh di kepala Luna. Dan seketika Luna pun meninggal cuy. Centelia pun sangat sedih, karena dia tuh ngerasa 2 kali kehilangan sosok ibunya. Centelia pun mengingat pertama kalinya saat bertemu dengan Luna, di mana Centelia bilang kalau Luna tuh mirip banget sama ibunya dan mereka berjanji akan bersahabat selamanya. Dan film pun tamat.